Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laporan hasil praktikum kami. Untuk pendahuluannya, yakni latar belakang kita melaksanakan praktikum ini ialah anak-anak di usia SD sampai SMP sering mengalami tekanan dari sekolah, orang tua, bahkan lingkungan pertemanan. Mereka mudah merasa lelah, minder, atau kecewa bila hasil belajar tidak sesuai dengan harapan. Di sisi lain, banyak dari mereka jarang diajarkan untuk menghargai diri sendiri atas usaha kecil yang sudah dilakukan. Padahal dalam perspektif tasawuf, manusia dianjurkan untuk bersyukur bahkan atas nikmat dan usaha sekecil apapun. Nilai qanaah atau merasa cukup dan syukur membuat hati lebih tenang dan bahagia. Sedangkan dalam psikoterapi dikenal konsep self reward, yaitu memberikan hadiah kecil untuk diri sendiri setelah berusaha atau menyelesaikan sesuatu. Self reward terbukti meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan kesehatan mental. Self reward tidak selalu berupa barang mahal. Justru dengan cara sederhana seperti beristirahat sejenak, bermain sebentar, melakukan hobi, atau berkata, "Aku hebat, sudah berusaha." Anak-anak bisa belajar menghargai diri sendiri. Oleh karena itu, kegiatan motivasi dengan tema hadiah kecil untuk diri sendiri, belajar self reward dengan sederhana, penting untuk membekali anak-anak agar tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, bersyukur, dan semangat belajar. Adapun masalah yang kita rumuskan dalam praktikum ini ada bagaimana penerapan konsep self reward sederhana di SMP Maryam Surabaya, apa bentuk-bentuk self reward sederhana, dan bagaimana dampak kegiatan self reward dengan sederhana terhadap motivasi belajar dan kesejahteraan psikologi siswa, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan self reward kemarin. Nah, tujuan magang, yakni ada beberapa tujuan. Yang pertama, mengembangkan pemahaman siswa mengenai makna self reward sederhana, mendorong siswa agar mampu mengidentifikasi dan menerapkan berbagai bentuk self reward. Yang ketiga, yakni membiasakan siswa untuk mempraktikkan self reward dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi tantangan serta menemukan solusi yang efektif dalam proses penerapan self reward dengan sederhana. Manfaat magang ada 3 manfaat, yakni ada 2 manfaat. Yang pertama, yakni manfaat teoritis, memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tasawuf dan psikoterapi, khususnya dalam penerapan konsep penghargaan diri yang sejalan dengan nilai-nilai qanaah, syukur, dan tazkiyatun nafs. Yang kedua, yakni menjadi referensi empiris bagi pengembangan strategi pendidikan karakter dan kesehatan mental di kalangan remaja. Manfaat kedua, yakni manfaat praktis bagi siswa, menumbuhkan kesadaran untuk menghargai setiap usaha kecil yang telah dilakukan tanpa harus bergantung pada penghargaan eksternal. Bagi sekolah, memperkaya pendekatan pendidikan karakter melalui kegiatan yang berorientasi pada keseimbangan emosional dan spiritual siswa. Bagi mahasiswa magang, memperluas wawasan dan keterampilan dalam menerapkan teori psikoterapi dan tasawuf dalam praktek nyata di lingkungan pendidikan. Ada beberapa metode dalam pelaksanaan magang kemarin, yakni menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, yakni persiapan dan perencanaan, terus pelaksanaan kegiatan sosialisasi, evaluasi dan refleksi, yang ketiga yakni pendampingan dan umpan balik. Selanjutnya di bab 2, yaitu ada gambaran umum instansi. Instansi yang kami ambil yaitu SMP Maryam. SMP Maryam berlokasi di Jalan Manyar Sambongan 119 Surabaya. Merupakan sekolah swasta yang telah diakui kualitasnya dengan predikat akreditasi A di bawah naungan Yayasan Maryam Surabaya. SMP Maryam ini telah berdiri sejak tanggal 1 bulan 7 1977 dan terus berkembang hingga saat ini. Dan SMP Maryam sendiri itu
mempunyai tanah mencapai 16.800 meter persegi. SMP Maria memiliki area yang cukup luas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Sekolah ini memiliki akses internet yang memadai, didukung dengan sumber listrik dari PLN. Fasilitas lainnya yang menunjang proses belajar mengajar antara lain ruang kelas, laboratorium. Selanjutnya yaitu terselenggaranya program KTSP di sekolah secara maksimal, terwujudnya standar proses pembelajaran yang efektif dan efisien, terpenuhnya standar tenaga pendidikan dan terwujudnya standar sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan kebutuhan, terwujudnya standar pengelolaan pendidikan, terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai, terwujudnya standar penilaian pendidikan, terwujudnya pengembangan budaya dan lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu bab 3, ada pelaksanaan magang. Rencana dan jadwal kegiatan kita lakukan pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 di SMP Mariam Surabaya. Adalah proyek atau kegiatan khusus yang diikuti. Tahapan kegiatan yang pertama persiapan materi dan media, yaitu penyusunan materi sosialisasi yang menekankan bahwa self-reward tidak selalu harus mahal, tapi bisa berupa kegiatan non-materi seperti istirahat yang cukup, berolahraga ringan, me time, dan lain-lain. Tahapan yang kedua adalah sesi sosialisasi kelas, yaitu melaksanakan sesi sosialisasi di kelas 7 dengan durasi 45-60 menit per sesi, menggunakan metode diskusi, permainan peran singkat, dan sesi tanya jawab untuk memastikan siswa memahami konsep dan dapat memberikan contoh self-reward sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tahapannya adalah evaluasi singkat, yaitu menyebarkan formulir umpan balik atau mini survei kepada siswa setelah sosialisasi untuk mengukur tingkat pemahaman mereka dan seberapa besar kemampuan mereka akan menerapkan self-reward sederhana tersebut. Selanjutnya adalah hambatan dan solusi selama magang. Hambatan yang pertama adalah siswa mengasosiasikan self-reward hanya dengan benda mahal. Solusi yang dilaksanakan mengubah fokus materi sejak awal, menekankan perbandingan antara self-reward yang konsumtif versus yang suportif. Yang kedua, hambatannya adalah keterbatasan waktu sesi sosialisasi, jadwal sekolah yang padat. Solusi yang dilaksanakan adalah efisiensi waktu dan media, mempersingkat durasi ceramah dan memperbanyak kegiatan interaktif yang berbobot. Hambatan yang ketiga adalah partisipasi siswa yang rendah pada sesi awal, karena siswa cenderung pasif atau malu. Solusi yang dilaksanakan adalah ice breaking interaktif, memulai sesi dengan permainan atau kuis ringan, berhadiah pujian atau stiker, bukan materi mahal. Hambatan yang keempat adalah kesulitan dalam menentukan pencapaian yang layak diberi reward. Solusi yang dilaksanakan adalah panduan kriteria, membuat dan membagikan panduan sederhana seperti checklist untuk siswa, menjelaskan bahwa self-reward diberikan setelah menyelesaikan tugas penting atau tantangan, misalnya lulus ujian, menyelesaikan proyek tepat waktu, berhasil menahan diri dari godaan main game saat belajar. Poin 4.1, analisis pengalaman dan keterampilan yang didapat. Yang pertama, pengalaman, yaitu mendapatkan pengalaman nyata dalam merancang dan penyampaian materi sosialisasi yang relevan dengan kebutuhan remaja atau siswa sekolah. Yang kedua, mampu mengelola dinamika kelas atau forum sosialisasi termasuk menjaga fokus audiens yang heterogen. Yang ketiga, berhasil menyederhanakan konsep psikologis self-reward menjadi praktik yang mudah dilakukan dan tidak berorientasi pada biaya tinggi. Lalu keterampilan yang ditingkatkan. Yang pertama, keterampilan komunikasi publik atau public speaking. Yang kedua, manajemen waktu. Yang ketiga, keterampilan fasilitas. Lalu selanjutnya poin 4.2, hubungan antara teori dan praktik. Yang pertama, teori yang diterapkan, yaitu konsep self-reward dengan sederhana. Lalu implementasi dalam praktik. Yang pertama, teori self-reward dengan sederhana. Yang kedua, konsep self-reward. Lalu selanjutnya kesimpulan hubungan, yaitu terdapat keselarasan di mana teori psikologis dasar berhasil diubah menjadi alat praktis
yang mudah dipahami dan diterapkan oleh siswa sekolah. Lalu selanjutnya, poin 4.3 yaitu evaluasi kinerja diri. Yang pertama, kekuatan, yaitu penyampaian materi. Yang kedua, interaksi dengan siswa. Lalu selanjutnya, area yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, manajemen waktu sesi diskusi. Yang kedua, menggunakan alat peraga atau media. Lalu selanjutnya, poin 4.4 kontribusi terhadap instansi atau sekolah. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri siswa. Yang kedua, mendukung kesehatan mental sekolah. Yang ketiga, memberikan referensi praktis. Lalu selanjutnya, poin 4.5 refleksi pembelajaran dan pengembangan diri. Yang pertama, pembelajaran utama. Yang kedua, langkah pengembangan diri berikutnya yaitu meningkatkan keterlibatan nonverbal. Yang kedua, membuat modul mini. Adapun dan sampailah kita kepada kesimpulan laporan praktikum kami, yakni kegiatan dengan tema self reward dengan sederhana di SMP Maryam Surabaya menunjukkan bahwa penghargaan terhadap diri sendiri atau self reward merupakan bentuk terapi sederhana yang efektif menumbuhkan motivasi belajar, rasa syukur, serta keseimbangan emosional siswa. Melalui sosialisasi dan praktek langsung, siswa memahami bahwa self reward tidak harus diwujudkan dalam bentuk materi atau hadiah fisik, melainkan dapat berupa tindakan sederhana seperti istirahat cukup, melakukan hobi, menulis refleksi, atau mengucapkan afirmasi positif atas usaha yang telah dilakukan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi tekanan psikologis akibat tuntunan akademik. Dari perspektif tasawuf, kegiatan ini sejalan dengan nilai-nilai qanaah dan syukur kepada Allah atas segala rahmat. Yang keduanya menjadi fondasi kesehatan jiwa dan ketenangan batin. Selain itu, mahasiswa magang memperoleh pengalaman praktis dan mengintegrasikan teori psikoterapi dan tasawuf ke dalam kegiatan edukatif, serta meningkatkan keterampilan komunikasi, fasilitasi, dan empati sosial. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya berdampak positif bagi siswa, tetapi juga memperkuat kompetensi profesional mahasiswa dalam bidang tasawuf dan psikoterapi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.